Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriska Novia Sofiani, NPM 2214060030 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran saya dan cara penggunaannya. Nama media pembelajaran yang saya buat yaitu Smart SDA. Smart SDA merupakan multimedia interaktif yang berbentuk aplikasi berbasis Android yang cara pembuatannya menggunakan articulate storyline. Sasaran media pembelajaran yang telah saya buat yaitu khususnya untuk siswa sekolah dasar yang mempelajari materi sumber daya alam, yaitu siswa fase B, kelas 3 ataupun kelas 4. Pada media pembelajaran Smart SDA terdapat materi sumber daya alam yang sesuai dengan CP. Peserta didik mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya terdapat 4, yaitu 1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Ketiga, menguraikan masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menemukan 5 upaya pelestarian sumber daya alam. Manfaat media pembelajaran Smart SDA yaitu ada 5. Yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Maka siswa dapat merespon stimulus yang diberikan di media pembelajaran Smart SDA. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan. Yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri dikarenakan aplikasi Smart SDA ini dapat diakses di handphone siswa masing-masing, terutama di handphone Android. Yang kelima yaitu mendukung pembelajaran yang disesuaikan. Jadi siswa dapat memilih topik dan materi mana yang terlebih dahulu mereka pelajari. Kelebihan media pembelajaran Smart SDA. Yang pertama, tampilan yang sangat menarik. Yang kedua, media pembelajaran Smart SDA memiliki berbagai macam fitur. Yang ketiga, terdapat berbagai animasi. Yang keempat, terdapat game interaktif di mana siswa dapat bernalar kritis. Yang kelima, aplikasi ini juga dapat diakses di handphone Android yang memiliki ruang penyimpanan yang sedikit. Selain itu, juga dapat diakses tanpa internet. Yang terakhir, terdapat karakter sebagai objek presenter. Jika diklik, karakter tersebut akan merubah arah gestur dan ekspresi. Karakteristik media pembelajaran Smart SDA. Yang pertama yaitu terdapat fitur CPTP. Nah, di fitur CPTP kita dapat melihat dan mengetahui CPTP materi yang akan kita pelajari. Yang kedua yaitu terdapat fitur petunjuk, di mana kita bisa melihat petunjuk penggunaan media pembelajaran ataupun ikon yang ada di media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat materi. Jadi kita juga bisa melihat atau memilih materi mana yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Yang keempat yaitu ada fitur kuis interaktif. Nah, di kuis tersebut kita bisa scan barcode atau memasukkan link di Google dan kita bisa mengerjakan kuis di aplikasi Kahoot. Selanjutnya yaitu terdapat fitur video, di mana kita bisa menyanyi bersama lagu sumber daya alam. Selanjutnya yaitu terdapat fitur game. Nah, di fitur game tersebut siswa bisa menyusun kata mengenai soal yang sudah disediakan di media pembelajaran tersebut. Nah, berikut merupakan tampilan media pembelajaran Smart SDA di handphone. Langsung saja cara penggunaan media pembelajaran Smart SDA yaitu beginilah tampilan awal media pembelajaran Smart SDA. Langsung saja kita ketik nama, selanjutnya kita ketik nama sekolah. Setelah itu kita bisa klik tombol start.
di menu kita dapat menemukan berbagai macam fitur yang ada di media pembelajaran. Yang pertama, kita klik petunjuk. Nah, di petunjuk ini kita dapat mengetahui arti dari ikon yang ada di media pembelajaran Smart SDA. Nah, yang kedua, langsung saja kita klik ke menu CPTP. Di sini kita bisa mengetahui CPTP yang ada di media pembelajaran ini. Selanjutnya, langsung saja kita ke menu materi. Di dalam materi ini juga terdapat karakter manusia yang dapat berubah ketika kita sentuh karakter manusianya. Nah, langsung saja kita bisa menekan tombol selanjutnya ataupun ke arah menu. Nah, materi yang pertama yaitu arti sumber daya alam. Setelah itu, kembali lagi ke menu dan belajar materi jenis-jenis sumber daya alam. Langsung saja kita klik tombol selanjutnya untuk belajar contoh sumber daya alamnya. Kembali lagi ke menu dan materi masalah sumber daya alam. Setelah itu kita akan belajar materi upaya pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya kita klik fitur video. Di fitur video ini kita bisa menyanyi lagu sumber daya alam. Nah, selanjutnya kita bisa klik menu kuis. Di menu kuis ini juga terdapat barcode, pin game, ataupun link. Langsung saja kita kerjakan melalui link Kahoot ini. Kita salin link Kahoot ini dan kita tempel di Google. Nah, langsung saja kita kembali ke menu dan klik menu game. Di sini kita dapat menyusun kata mengenai jawaban yang ada di soal tersebut. Nah, selain itu di game ini kita juga dapat membunyikan suara maupun mematikan suara. Nah, setelah kita selesai menyusun kata, kita klik tombol next. Di sini kita akan mengetahui jawaban kita salah ataupun benar. Nah, jika salah juga akan muncul tulisan kurang sesuai. Di dalam game menyusun kata terdapat 5 soal. Setelah semua selesai, langsung saja kita klik tombol silang. Ringkasan materi pada media pembelajaran Smart SDA yaitu materi pembelajaran sumber daya alam. Arti sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di alam. Nah, sumber daya alam yaitu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui contohnya matahari, udara, hewan, tumbuhan, air. Yang kedua, contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui, contohnya emas, besi, batu bara. Berikutnya yaitu terdapat masalah sumber daya alam. Masalah sumber daya alam ada 5. Yang pertama ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, dan kebakaran hutan. Selain itu juga ada upaya pelestarian sumber daya alam, yaitu ada 5. Yang pertama dapat membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua mengelola limbah. Yang ketiga menjaga flora dan fauna. Yang keempat membuat teras ring. Dan yang terakhir yaitu reboisasi. Ringkasan penggunaan media pembelajaran Smart SDA yaitu yang pertama kita install aplikasinya terlebih dahulu. Yang kedua buka aplikasi Smart SDA. Selanjutnya kita bisa memasukkan nama kita dan asal sekolah. Nah, setelah itu kita di menu kita dapat mengeklik bagian mana yang akan kita lihat terlebih dahulu. Ke menu kita bisa mengeklik bagian ikon menu, dan ketika kita ingin melihat halaman selanjutnya kita bisa klik tombol panah ke selanjutnya. Sedangkan jika kita ingin melihat halaman sebelumnya kita bisa klik bagian panah ke arah sebelumnya. Setelah itu jika kita ingin keluar ke media pembelajaran tersebut kita dapat klik
Demikian video pemaparan media pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.